yang warna kuning, kalau tidak salah sepanjang sekitar 1 meter, itu dipukulkan oleh guru akidah akhlak saya ke punggung saya, dan sampai di punggung saya penggaris kayu itu patah menjadi 3 bagian. Tapi ini bukan untuk dibanggakan. Nah, peristiwa ini saya tidak berani menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan tentunya selama ini. Kita bisa menjalankan aktivitas segala macam bentuk kegiatan yang mendukung dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Salam beriring salam juga tidak luput dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di mahsyar kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat itu yang selalu setia dengan channel Gusri Putra Dodi atau Gusri PD27 dimanapun Anda berada. Lama waktu atau lama kita tidak bersua dalam channel ini karena memang beberapa kesibukan yang saya jalankan atau aktivitas yang saya saya jalani, maka beberapa waktu terkendala juga dengan pembuatan video YouTube. Nah, kali ini kita bertemu lagi di dalam video YouTube kesayangan Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan video kali ini, share kali ini ada manfaatnya untuk bersama atau untuk orang-orang banyak sehingga hal ini bisa menjadi pengetahuan bersama. Paling tidak ini adalah sebuah bentuk sharing. Sobat-sobat sekalian, dalam minggu ini, atau beberapa hari yang lalu, kita dihebohkan dengan dunia pendidikan kita, tentunya dihebohkan dengan dinonaktifkannya kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kalau tidak salah ya, kalau salah nanti koreksi, silakan dicari atau dibenarkan melalui jalur komentar atau di kolom komentar. Nah, penonaktifan seorang kepala sekolah SMA 1 Negeri Cimarga ini adalah buntut dari atau efek dari si kepala sekolah ini menampar salah satu siswanya. Menampar ya, bukan dalam arti menganiaya seperti yang diberitakan. Nah, kalau penganiayaan dengan menampar itu saya rasa ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau penganiayaan itu harus dilakukan tidak hanya 1 kali, tapi kita tidak membahas tentang menampar, perbedaan menampar dan menganiaya dalam sisi hukum pidana. Tapi yang kita bahas, yang saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang terjadinya peristiwa yang kalau sedikit menurut saya sedikit memalukan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Seorang kepala sekolah atau seorang yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Nah, pendidikan ini kan bukan hanya sekedar belajar, mengajar. Nah, guru menyampaikan materi, nanti setelah sampai materi pulang kembali ke orang tua. Tetapi tidak ada sesuatu proses yang dilakukan di sana sehingga terjadi pembentukan karakter seseorang manusia. Nah, ini yang harus dipahami. Guru itu tugasnya bukan hanya sekedar mengajarkan materi pelajaran seperti seorang pelatih sepak bola misalnya. Pelatih sepak bola tidak melakukan pendidikan, proses pendidikan dia tidak ajarkan di sana. Yang diajarkan apa? Bagaimana cara menendang bola, bagaimana cara memenangkan perebutan bola dengan lawan, bagaimana nanti ketika bola dikuasai apa yang harus dilakukan. Ini yang diajarkan oleh seorang pelatih. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang guru di dalam membentuk karakter manusia yang boleh dikatakan anak-anak remaja itu adalah masih bersifat kosong ya.
maka diisi dan digembleng dengan situasi pendidikan yang beradab. Nah, kenapa itu ada sesuatu hal yang bersifat negatif dilarang di sekolah? Karena ini tidak mendapatkan suatu efek baik atau tidak mendatangkan kebaikan kepada lingkungan itu sendiri. Contoh apa? Contoh adalah merokok di lingkungan sekolah. Maka sebenarnya maksudnya bahwa fenomena merokok di lingkungan sekolah ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang atau terjadi pada SMA 1 Negeri Cimarga, tetapi juga terjadi bahkan pada zaman-zaman dahulu juga. Saya yakin bahwa persoalan merokok di lingkungan sekolah itu sudah terjadi, sudah ada sebelumnya. Bahkan saya sendiri secara pribadi dulu waktu masih sekolah juga pernah melakukan perbuatan itu, merokok di lingkungan sekolah. Bahkan saya sendiri ketika bersekolah di MTSN Salido di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu pernah penggaris kayu yang warna kuning, kalau tidak salah saya panjangnya sekitar 1 meter, itu dipukulkan oleh guru akidah akhlak saya ke punggung saya, dan sampai di punggung saya penggaris kayu itu patah menjadi 3 bagian. Tapi ini bukan untuk dibanggakan. Nah, peristiwa ini saya tidak berani menyampaikan ke orang tua. Saya tidak berani laporkan hal ini kepada orang tua saya. Kenapa? Karena kalau ini saya laporkan pada zaman itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saya diberhentikan sekolah oleh kedua orang tua saya karena anaknya membuat rasa malu keluarga. Yang kedua, saya akan ditambah. Kalau tadi penggaris kayunya patah 3, mungkin di rumah akan ada rotan, kayu, ikat pinggang, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai alat pemukul oleh orang tua. Begitulah orang tua zaman dahulu atau zaman Orde Baru dalam mendidik anaknya. Jangan pernah sekali-sekali bawa masalah yang terjadi di sekolah ke rumah mengadu meminta perlindungan, maka akan ditambah hukumannya. Nah, ketika beranjak kepada sekolah menengah, saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Man Model Pekanbaru. Nah, ketika saya bersekolah di Man 2 Model Pekanbaru, maka yang namanya remaja yang masih dalam masa transisi, masih dalam masa pencarian jati diri, itu saya juga mengalami. Dan saya pernah digampar 2 kali oleh kepala sekolah saya. Itu di depan kelas. Saya dipanggil, ditampar 2 kali. Ditampar sebenarnya maksud bapak kepala sekolah ini bukan menampar saya 2 kali, pang, bukan ya. Tetapi ketika yang namanya tangan kepala sekolah melayang mengarah ke wajah saya, dengan sekonyong-konyong kepala saya refleks mundur ke belakang. Nah, ketika mundur ke belakang, maka yang kena itu hanya sedikit dari tulang pipi saya, tetapi kepala sekolah bereaksi pada saat itu. Dia bilang, "Kamu melawan sama saya." Saya tidak berani berkata apa-apa, saya tidak menjawab sepatah kata pun. Langsung beliau mengulang lagi, maka kena yang kedua telah. Maka saya kena 2 kali digampar di sekolah. Dan ketika rambut saya panjang di sekolah, guru dengan entengnya akan mengambil gunting dan meletakkan gunting di atas kulit kepala saya dan langsung menggunting. Dan mengguntingnya tidak sampai habis, sobat-sobat sekalian, tetapi gunting hanya nanti kau rapikan di tempat tukang pangkas. Itulah pesan-pesan moral yang disampaikan oleh guru-guru pada zaman dahulu. Namun hal ini tidak pernah saya adukan ketika sampai di rumah. Saya lapor kepada orang tua, "Mak atau bapak, saya tadi ditampar oleh kepala sekolah sebanyak 2 kali. Saya yakin dan percaya pada saat itu, kalau itu saya laporkan, yang pertama yang akan terjadi itu adalah penambahan hukuman. Yang kedua, baru setelah itu orang tua akan bertanya, apa yang kau perbuat sampai kau ditampar oleh kepala sekolah. Nah, ini ada suatu pengalaman. Sobat-sobat sekalian yang pada saat ini sudah menjadi orang tua, mungkin seperti saya, jangan kita campuri urusan pendidikan di sekolah. Jangan diintimidasi guru-guru yang ada di sekolah. Ya.
Saya sampaikan sekali lagi, jangan diintimidasi guru-guru yang ada di sekolah, biarkan dia mendidik dengan cara yang benar-benar diakui dan ditolerir oleh undang-undang. Kecuali misalnya anak-anak sobat-sobat sekalian ketika nakal di sekolah, digampar pakai kayu, dipukul, masuk rumah sakit, nah ini sesuatu yang tidak wajar. Tetapi kalau hanya ditampar satu kali, dicubit pinggangnya atau dicubit perutnya, dijewer kupingnya, itu ada sesuatu hal yang biasa. Dan itu wajar. Di dalam pembentukan karakter manusia, itu wajar-wajar saja. Kalau menurut saya pribadi. Maka ketika anak saya melapor dari sekolah, melapor kejadian dari rumah, saya investigasi pertama itu adalah anak saya. Saya tidak pernah menyalahkan guru. Dan saya tidak pernah mencampuri atau mengintimidasi guru-guru anak saya di dalam mendidik anak saya di sekolah. Jadi, sobat-sobat sekalian, bagaimana supaya bangsa ini tidak mengalami dekadensi moral ke depannya? Maka mari kita dukung, kita menjadi support system suatu pendidikan yang baik, yang membentuk karakter manusia yang baik tanpa mengintimidasi para pendidik atau guru-guru dengan ancaman-ancaman laporan segala macamnya. Karena tidak ada satupun dari guru-guru itu bertujuan ketika menampar atau memukul siswanya ada tujuan untuk menganiaya, memberikan suatu pukulan telak atau sampai masuk rumah sakit. Saya rasa tidak ada tujuannya seperti itu. Nah, kalaupun ada satu persatu, mungkin itu hanya oknum yang tidak bisa dinilai secara generalisir. Nah, karena pengalaman saya, ketika 20 tahun tamat dari MAN 2 Pekanbaru, teman-teman saya, angkatan saya mengadakan reuni dan mengundang guru-guru. Termasuk salah satu guru yang pernah mengejar saya, merazia saya, bahkan melempar penghapus papan tulis, karena kita dulu masih belajar pakai blackboard ya, papan tulis hitam. Maka kadang-kadang kapur penghapus papan tulis itu biasa menjadi UFO atau sesuatu hal yang melayang-layang. Tetapi pada zaman sekarang itu kan tidak ditemui lagi. Tetapi setelah 20 tahun tamat, saya bertanya kepada guru-guru saya, apakah Bapak, Ibu, atau guru yang lain dulu ketika kami masih belajar di MAN 2 Pekanbaru itu bertujuan untuk menganiaya, menghantam sampai mencederai Bapak Ibu sekalian, saya tanya. Tapi pada saat itu beliau hanya menjawab, tidak ada sedikit pun niat kami untuk memukul, menganiaya siswa, tetapi niat kami adalah untuk memberikan suatu pelajaran kepada siswa-siswa sekalian agar mengikuti aturan yang ada di sekolah. Karena tujuan dari kami sebagai guru dan pendidik adalah bagaimana setiap anak didik kami ini berhasil menjadi orang yang berguna bagi bangsa, nusa, dan negara. Itulah pesan yang pernah saya tanya kepada guru ketika saya reuni dengan teman-teman satu angkatan setelah 20 tahun tamat dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru. Sobat-sobat sekalian, sekali lagi saya himbau kepada sobat-sobat sekalian yang pada saat ini sudah menjadi orang tua, mari kita jaga dunia pendidikan, dan semoga saja laporan-laporan terhadap guru-guru sebagai tenaga pendidik tidak lagi terjadi ke depannya. Biarkanlah mereka mendidik dengan cara-cara yang masih ditolerir oleh hukum. Kalau tampar sekali itu masih biasa. Jadi, dan siswa pun saya himbau bagi yang nonton video itu ini jangan cemen, jangan cengeng, sedikit-sedikit lapor orang tua. Lebih kurang, saya mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.